Halo Sobat Acis, kembali lagi bersama kami Acis Indonesia. Hari ini saya akan mendemokan secara singkat aplikasi Stock Ledger Pro Ultima by Acis. Aplikasi Stock Ledger Pro Ultima ini memiliki keunggulan dibanding versi Pro sebelumnya. Yang pertama ialah multi-user, jadi nanti setiap pembelian untuk license-nya itu berada di dalam dongle dan sudah mendapatkan 2 user. Lalu ada multi gudang juga. Kita bisa buat penjualan pembelian mulai dari pesanan hingga dengan pembayaran. Ada menu returnya juga. Lalu di sini juga ada aktiva tetap. Untuk aktiva tetapnya kita bisa list dan kita bisa susutkan secara otomatis. Untuk master Excel seperti Excel pelanggan, pemasok, setelah itu barang dan COA bisa kita impor ya menggunakan Excel. Lalu untuk laporan akan otomatis terbentuk setiap kita membuat transaksi dan laporannya bisa kita ekspor ke Excel ataupun ke PDF. Dan juga kita bisa menggunakan Smart Import rekening koran ini. Kita masuk saja ke aplikasi Stock Ledger-nya. Nah, untuk aplikasi Stock Ledger-nya nanti web based ya, jadi kita bisa buka di browser. Setelah itu, di sini ada menu penjualan, pembelian, kasbank, persediaan, aktiva, proyek, hingga menu akuntansi dan laporan. Kita buat menu penjualan terlebih dahulu ya. Kita buat pesanan penjualan. Di sini kita kosongkan aja nomornya, nanti otomatis akan terbentuk. Nah, di sini tanggal pengirimannya kita pilih yang kita samakan dengan tanggal hari ini ya. Nah, lalu kita pilih barangnya. Di sini kita masukkan misalkan 2 dengan harga satuannya itu sebesar 105.000. Lalu kita tambah item. Kita pilih di sini untuk makanan atau minuman ya, sorry. Kita pilih minumannya di sini. Kita masukkan harganya 100.000. Nah, seperti ini. Lalu kita simpan pesanan. Setelah pesanan siap, kita bisa buat invoice-nya. Nah, di sini kita masukkan informasinya seperti gudang pengeluaran barangnya, setelah itu tanggal penjualan, terminnya. Kita buat termin 7 dengan jatuh tempo misalkan tanggal 03 bulan Agustus 2026. Nah, setelah itu di sini kita buat satuannya. Nah, setelah kita buat, lalu di sini kita bisa simpan penjualan. Oh ya, di sini kita pilih secara kredit tadi ya, lalu kita simpan penjualan. Nah, ini transaksi berhasil disimpan. Untuk melakukan penerimaan penjualan, kita ke menu penjualan, lalu di sini kita penerimaan piutang pelanggan, lalu kita pilih untuk invoice-nya yang mana, lalu jumlahnya berapa, dan masuknya ke mana ya. Lalu kita simpan penerimaan. Nah, ini sudah berhasil. Untuk pembelian juga sama, kita masukkan di sini. Untuk pembeliannya, kita estimasi tanggal penerimaan, misalkan kita buat tanggal 30 bulan 7 2026. Dengan barangnya, misalkan hazelnut croissant ini, kita pesen 2 dengan harga 65.000 harga belinya. Lalu kita bisa masukkan juga PPN-nya, ini 11%. Kita bisa masukkan juga kalau ada keterangan, nah ini kita simpan. Setelah itu kita bisa buat invoice. Nah,
Nah, pembayarannya kita bisa pilih di sini tunai, transfer atau kredit. Kalau kita pilih kredit, di sini kita juga harus bisa masukkan nomor invoice dari pemasok ya. Misalkan seperti ini. Nah, untuk terminnya juga kita bisa masukkan dan tanggal jatuh temponya juga kita bisa masukkan di sini. Lalu setelah siap kita bisa simpan pembelian. Untuk penerimaan hutangnya kita ke menu pembelian, pembayaran hutang pemasok kita pilih. Misalkan yang ini. Kalau kita punya hutang nanti akan terlist ya di sini semua hutang kita. Lalu misalkan kita mau bayar 150.000 terlebih dahulu. Nah, ini kita bisa ubah nilai pembayarannya, masuknya ke bank utama, lalu kita simpan pembayaran. Lalu di sini juga ada menu kas bank. Nah, ini kas masuk, kita bisa masukkan transaksinya dengan pilih. Misalkan kita mau buat kas masuk yaitu pendapatan bunga bank. Kita masukkan jumlahnya misalkan di sini 100.000 misalkan, atau di sini kita pilih yang kas keluar, akun lawannya adalah biaya listrik, kita juga bisa masukkan misalkan 100.000. Lalu kita bisa simpan transaksi nomor referensinya. Contohnya di kas keluar tanggal 20 bulan tahun 2026 bulan 7 tanggal 1. Nah, kita bisa simpan transaksi. Oh, keterangannya wajib diisi ya. Listrik Juli. Misalkan seperti ini. Kita simpan transaksinya berhasil. Dan untuk menu persediaan di sini ada adjustment stock dan transfer gudang. Serta kita bisa masukkan aktiva tetap kita. Kita tambahkan misalkan di sini kode aktivanya adalah FA-002. Nama aktivanya adalah AC Gri ruang office misalkan ya. Lalu tanggal perolehannya kita ganti misalkan jadi tanggal 1 bulan 7. Harganya itu 5.500.000. Setelah itu masa manfaatnya kita buat 48 bulan misalkan. Nah, ini aktiva tetap, ini akunnya, lalu perolehannya kita masukkan ke opening balance. Misalkan seperti ini, kita simpan dan kita masuk ke aktiva tetap, ke daftar aktiva. Nah, ini daftar yang kita punya, lalu kita bisa penyusutan otomatis. Nah, ini kita proses untuk penyusutannya. Nanti seperti ini. Nah, di sini juga ada laporan. Laporan mulai dari laporan proyek, laporan penjualan. Nah, ini penjualan per barang. Nanti akan seperti ini laporannya. Lalu juga ada laporan pembelian. Nah, ini pembelian per barang. Ini tadi. Lalu ada laporan keuangan mulai dari buku besar, neraca saldo, terus laporan neraca, terus ada laporan laba rugi, arus kas, laporan piutang, laporan hutang. Nah, ini kita buka laporan buku besar contohnya seperti ini. Nanti kita bisa ekspor ke Excel atau PDF ya. Nah, dengan klik ekspor PDF nanti akan muncul seperti ini laporan buku besarnya. Lalu juga untuk pembeliannya kita ke daftar dan ini kita bisa print untuk nota atau surat jalan. Nanti untuk nota atau surat jalannya ini bisa kita setting atau kita edit. Nah, ini untuk surat jalannya seperti ini. Sekian tutorial dari saya. Semoga membantu. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.